Smartphone gaming resmi terbaru akhirnya muncul juga. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Yang akan kita unboxing kali ini adalah ROG Phone 9. Tapi ini bukan yang versi yang Pro ya, karena yang Pro itu kan harganya mahal, 20 jutaan kalau nggak salah, dan udah banyak yang bahas. Nah, gua pengen bahas yang versi dalam tanda kutip murah, walaupun nggak murah-murah amat. Ini adalah ROG Phone 9 FE. Nah, di sini yang menarik nih, ada tulisan ROG Phone, ada logo mata ROG-nya. Di sini fontnya itu kayak titik-titik gitu ya, kayak dot pixel yang biasa dipakai di produk-produk ROG-nya mereka gitu. Jadi kelihatannya itu beda aja ya. Oke, langsung kita buka. Nih, kita lihat ini kompartemen yang pertama, kita akan mendapatkan SIM ejector dan juga ada casing. Biasanya sih hard case kalau ROG. Yes, betul. Tuh hard case, dan ini smoke black. Transparannya tipis-tipis aja, bukan yang clear. Terus ini handphonenya lumayan berat. Terus ada apa lagi? Sudah pasti ada. Nah, charger kita dapat 65 watt. Terus ada lagi kabel USB-C to C yang gua suka dari ROG Phone nih. Kabelnya braided ya, bagus, warna hitam kayak gini. Nih, pertama megang handphonenya langsung berasa ya bobotnya gitu ya. Karena biasanya kan terakhir ini megang handphone yang 190, paling 200 gram. Nah, si ROG Phone 9 FE ini, tuh teman-teman bisa lihat ya bentuknya kayak gini. Jadi untuk dimensinya, panjangnya, lebarnya, tebalnya itu sama persis seperti ROG Phone 9 yang Pro. Beratnya, bobotnya ini 225 gram, 2 gram lebih ringan dibanding yang versi Pro. Nah, kita lihat desainnya seperti ini. Warnanya kalau nggak salah cuma ada warna black aja, dan hitamnya ini bagian belakangnya ini bukan model tekstur yang kayak sandstone gitu, bukan ya. Ini licin. Itu dipegangnya licin. Terus ada aksen-aksennya kayak garis-garis kayak gini. Terus ada tulisannya 09 ya, menandakan seri yang ke-9. Terus ada logo matanya, ada tulisan Republic of Gamer. Terus ada garisnya kayak gini gitu ya. Kelihatannya sih oke, desainnya cakep. Cuman satu yang menurut gua memang kurang resep gitu ya. Dari tahun lalu juga Zenfone 11 Ultra gitu ya, kameranya gitu terlalu ke atas. Ini kelihatannya kayak saya di tepi jurang banget gitu. Terus BAM-nya lumayan ya, untuk sebuah handphone gaming ini BAM-nya lumayan menonjol. Kita body tour. Kita lihat di bagian atas ini ada lubang kecil kayak ini mikrofon, tapi kecil banget ya, hampir nggak kelihatan. Terus di sebelah kanan ini ada tulisan ROG. Ini harusnya tombol, mana sih nggak kelihatan. Tuh ya, ada tombolnya. Tuh ada tombolnya juga, samar-samar ya. Ini soft touch. Terus ada tombol volume, ada tombol power. Terus di bagian bawah masih disediain ya seperti biasa, ada jack audio, ada grill speaker, ada slot kartu, ada port USB-C. Portnya jadi bukan di tengah, jadi agak mengsong sedikit. Terus di bagian kiri ada satu lagi port USB-C. Jadi port USB-C-nya totalnya ada 2. Untuk IP rating ada, ini sudah pakai IP68, dan harusnya di bagian sini ya, di bagian belakang ini nanti ada area yang bisa menyala dot matrix. Tapi yang membedakan adalah dibanding yang Pro, titik-titiknya itu jumlahnya kurang lebih cuma 341 kalau nggak salah ya. Sementara yang ROG Pro 9 Pro itu hampir 2 kali lipat ya, sekitar 600-an. Nah, ini udah gua nyalain, tampilannya seperti ini di home screen-nya udah gua setup tadi. BTW ini sama seperti ROG 9 Pro ya. Layarnya 6,78 inci, LTPO AMOLED, bisa maksimal sampai 180 Hz, brightness-nya 2600 nits, dan dia sudah pakai pelindung Gorilla Glass Victus 2. Jadi plak ketiplak sama persis seperti ROG 9 yang Pro. Nah, untuk versi OS-nya harusnya sih ini kelihatannya yang terbaru ya. Ya benar tuh, sudah Android 15 dengan security patch-nya bahkan sudah bulan Februari ya. Ini sama seperti flagship-nya Samsung, ini termasuk update. Tapi kalau nggak salah
Untuk ini ya, dapat upgrade OS-nya, major update-nya kayaknya cuma 2 kali aja ya. Berarti ini Android 15 harusnya bisa dapat 16 dan upgrade ke Android 17. Nah, untuk tampilan UI-nya seperti ini, seperti biasa kalau ROG Phone, Zenfone itu basically mirip seperti Android murni, cuman icon-iconnya aja diganti. Ini icon bawaannya di ROG 9 Pro seperti ini. Kalau menurut gua icon bawaannya tuh bagus ya, senada seperti kayak dot matrixnya si ROG, cuman yang gua kurang resep adalah icon-icon yang lain ya, itu jadi belang gitu, kayak icon-iconnya Google, Facebook tuh gitu ya, nggak dibikinin gitu, jadi effortnya kurang gitu. Dia bikinin cuman aplikasi bawaan aja, jadinya kelihatannya kayak gini, nggak enak, belang nih udah bertahun-tahun seperti ini. Kalau gua pribadi sih gua kurang suka. Nah, untuk bloatware ini bisa dibilang hampir nggak ada ya. Nah, ini gua udah install Antutu, nanti kita akan lihat skornya berapa, tapi kita mau ini dulu ya. Kalau jendela notifikasi dia kebagi dua, kiri dan kanan ya. Kalau kiri notifikasi, kalau kanan ini shortcutnya ada di sini ya untuk control panel. Nah, sekarang gue mau kasih lihat. Ini dia dot matrixnya. Ini memang salah satu gimmick ya yang sangat-sangat menarik, yang sulit diikuti, at least sampai dengan sekarang sulit ikuti brand lain. Kelihatan kayak gini ya, ini bisa gerak-gerak animasinya gitu ya, ada keterangan baterainya, terus ada logo mata ROG-nya, nanti dia bisa berubah lagi ke penunjuk waktu gitu ya. Tapi ini bisa kita ubah-ubah ya, mau gambarnya apa kita bisa custom sendiri, gambar sendiri lewat pengaturannya ada di sini, ada di Armoury Crate. Tuh, begitu Armoury Crate-nya booting langsung keluar logo ROG-nya. Nah, di sini kita bisa cek di mode konsol. Di sini bisa real time ya, tahu speed CPU, GPU, terus juga suhunya berapa. Di sini ada mode-mode, ada X mode, ada dynamic, ada ultra durable. Nah, ini nih anime vision namanya ya. Di sini kita bisa setting current atmosfernya nih, ketika layar menyala mau gimana, ketika layar mati nyalanya gimana, ada notif panggilan SMS akan muncul apa, ketika ada notif telepon masuk akan muncul apa, itu beda-beda bisa kita setting sendiri tuh. Di sini mau pas dengerin musik ada equalizer, pokoknya di sini itu lengkap pengaturannya. Ketika main game juga ya, itu ada animasinya, kita bisa custom, full custom, bisa gambar sendiri. Nih kalau contohnya kalau layar mati tulisannya ROG, tapi kalau layarnya nyala jadi logo mata ROG gitu. Cuman satu aja sih menurut gua ya yang agak sebenarnya agak konyol, ini naruhnya di sini ya. Ini kan buat ditunjukin nih ya, buat show off, tapi ketutup tangan gitu loh. Ntar kalau mau pamer ya, ceritanya kan mau pamer gitu ya, mau nunjukin nih lagi nongkrong lah, orang kagak bisa ngeliat orang ketutup tangan begini gitu, kecuali kita lagi main game ya, oke dah nih bisa kelihatan main game kan begini secara landscape. Tapi kalau kita pegang lagi chatting ya, masa kita chatting begini gitu kan, nggak asik gitu ya, biar ininya kelihatan gitu. Nah, ini buat Asus ini pendapat dari gua ya, masukan ini mungkin bisa pindah ini agak ke atas dikit, jadi kalau kita pegang gini ini masih kelihatan nih di sini gitu. Sayang loh udah keren-keren kayak gini akhirnya ketutupan. Oh iya, kita coba pakein casing deh, jadinya seperti apa ya. Ini casing bawaannya gampang banget, ini style case ya, karena dia tuh terlihat seksi ya, sebagian bodinya tidak tertutup. Nah, jadinya seperti ini. Oh, oke. Masih jelas banget sih kelihatan ya, jadi aman ketika pakai casing, tampilannya tidak tertutupi ya untuk dot matrixnya. Sekarang untuk spesifikasinya nih kita lihat ya. Jadi ini untuk yang versi FE, yang membedakan dari 9 Pro adalah paling utama ya chipsetnya. Ini masih pakai Snapdragon 8 Gen 3, jadi bukan pakai 8 Elite. RAM-nya 12GB, storage-nya juga basic aja ya, 256GB. Untuk baterainya 5500 mAh, ngecasnya bisa 65 watt dan tertulis stereo speaker. Sekarang kita langsung lihat untuk Antutu. Tadi gua sudah tes ya, ketika kita nyalain benchmark atau main game langsung X mode-nya otomatis nyala. Ini bukan Snapdragon 8 Elite. Nah, it's okay lah, skornya bisa 2.100.000, CPU skornya 457.000, GPU skornya 888.000. Ini sih udah termasuk kenceng lah gitu, nggak perlu yang 8 Elite, pakai ini juga sebenarnya udah oke. Harganya juga jauh lebih murah. Yang juga menarik adalah pas gua tes di 3D Mark ya, nih teman-teman bisa lihat stress test 20 menit dia stability-nya
gede loh di 72%. Biasanya rata-rata itu paling tinggi ya, selama ini gua tes paling 60% ya. Kebanyakan itu 50 atau bahkan ada juga yang 40%. Tapi ini 72%, ini termasuk tinggi. Memang handphonenya panas ya, tapi dia nggak overheat gitu. Itu kuncinya. Dan kita masih bisa tetap main game dengan frame rate yang masih oke, penurunannya nggak parah-parah banget ya dalam durasi yang lama. Misalnya kita main game berat 20 menit ke atas gitu ya, harusnya masih aman. Nah, untuk tahu seberapa mantap speakernya, stereo speakernya, kita tes musik NCS. Ini sih salah satu yang the best lah ya speakernya untuk sebuah smartphone, karena ini kan smartphone gaming, jadi suaranya mantap banget, terutama bassnya ini bulat banget dah. Dengerin lagi ya. Dah, ini nodap mantep pokoknya. Nah, sekarang kita beralih, kita lihat nih kameranya. Ini juga jadi salah satu pembeda antara ROG Phone 9 FE dan yang Pro, beda setupnya. Jadi untuk yang FE ini dia main kameranya sama di 50 megapiksel wide, tapi bedanya dia tidak punya telefoto kalau yang Pro punya. Nah, ini dia punya 13 MP ultra wide dan 5 megapiksel makro. Aduh, nggak kepake sebenarnya. Untuk kamera depannya 32 megapiksel. Nah, kita coba buka kameranya. By default kita dapat 1 kali, terus bisa pindah ke 0,7 kali ya ultra wide-nya. Terus ada 2 kali digital zoom. Dia zoomnya maksimal bisa sampai 8 kali aja, nggak bisa banyak-banyak. Untuk portrait bisa 1 kali atau 2 kali digital zoom. Terus ada mode AI panning. Wow, ini buat motret ini ya, ala-ala gitu ya, kalau kendaraan lewat pakai motor, pakai mobil gitu. Terus ada panorama, ada light trail juga disediain. Light trailnya ada banyak ya, mode-modenya tuh traffic trail, light trail, waterfall, flow of people, firebox. Ya, untuk sebuah handphone gaming sih lengkap lah modenya dikasih. Terus ada portrait video loh, bahkan ya portrait videonya bisa di 4K 30 fps. Mantap. Ada time lapse, ada slow mo. Mode lainnya di more ada pro, night, makro, dan ada pro video. Nah, untuk perekaman videonya itu bisa sampai 8K 24 atau 4K-nya bisa di 60 fps. Nice. Dia juga support HDR ya, dan ada stabilisasinya seperti yang gue bilang tadi. Nah, untuk HDR dia mentoknya di 4K 30, bisa pakai stabilisasinya adaptif. Termasuk keren juga sih ya untuk sebuah handphone gaming nih. Terus mic-nya seperti biasa ya, ada pilihannya, opsinya ada 3D surround, ada wind noise reduction, ada audio HDR. Ini juga nggak banyak yang nyediain fitur seperti ini ya di sebuah smartphone. Nah, untuk kamera depannya dia bisa merekam sampai dengan ya sedih Full HD 30 fps doang, parah. Ini mah mendingan nggak usah pakai, nggak bisa lah dipakai vlog, ini kurang oke. That's it untuk unboxing dan first impression ROG Phone 9 FE, sebuah gaming phone resmi. Ini versi terjangkau ya dibanding yang versi Pro-nya. Itu kalau nggak salah harganya 20 jutaan. Ini harga retailnya resminya 10 juta kalau nggak salah, dan mungkin bisa dapat lebih murah lagi kalau kalian beli di e-commerce. Apalagi deket-deket lebaran itu banyak diskon, bisa jadi harganya 9 jutaan. Dan menurut gua ini masih termasuk worth it, walaupun chipsetnya masih pakai Snapdragon 8 Gen 3, tapi lihat sendiri Antutunya kencang, 2,1 juta. Di stress test 3D Mark juga dia nggak overheat ya, stability-nya ada di angka 70-an%, dan kita masih dapat dot matrix-nya, walaupun size-nya nggak segede yang versi Pro, tapi masih termasuk oke lah gitu ya. Kita bisa dapat animasi seperti ini walaupun posisinya kurang asik ya, karena kan ini ketutup tangan. Tapi overall secara keseluruhan kalau teman-teman nyari handphone gaming ya, beneran handphone gaming, ini adalah salah satu pilihan yang paling menarik untuk saat